Salam, apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua dalam pemeliharaan Tuhan karena Allah kita Allah yang ajaib yang terus berkarya di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat kebaikan-Mu yang kami alami dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan. Tema kita hari ini yaitu tentang kuasa doa. Kita buka di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Yakobus pasal yang ke-5, kita baca ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kitab Yakobus adalah kitab yang berisi tentang nasihat-nasihat yang bersifat praktis. Dan salah satunya Yakobus juga mengajarkan tentang prinsip kehidupan doa. Berkali-kali dari nas yang kita baca ini, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik dari pasal 5 ini, ada beberapa kata doa, berdoa. 8 kali dia ulang-ulang kata-kata yang sama. Doa. Kalau sesuatu yang berulang-ulang disampaikan, berulang-ulang diperkatakan, itu sesuatu yang sangat penting. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dan Tuhan Yesus, doa adalah sebuah kehidupan rohani yang sangat penting, yang seharusnya menjadi gaya kehidupan kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena doa itu ada kuasa di balik setiap doa-doa yang kita naikkan. Hari ini kita akan belajar tema kita, kuasa doa. Yang pertama, apa kuasa doa? Jelaskan di dalam ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Yang pertama, kuasa doa memberikan kesembuhan dari penderitaan. Dalam nas yang kita baca ini bicara soal penderitaan yang bersifat fisik. Bukan saja soal fisik ya. Penderitaan-penderitaan karena tekanan-tekanan kehidupan, persoalan-persoalan hidup itu bagian dari penderitaan juga. Dan Tuhan berkuasa untuk menolong setiap orang-orang yang mengalami penderitaan fisik ataupun tekanan-tekanan dalam hidupnya. Dan doa adalah sarana yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita mengalami penderitaan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita menjadikan doa sebagai bagian yang sangat penting dalam kehidupan iman kita. Ketika kita sedang lemah, ketika kita sakit, Tuhan punya kuasa untuk menolong kita. Dia berkuasa atas tubuh manusia, atas fisik manusia. Jadi yang pertama, kuasa doa mendatangkan kesembuhan bagi mereka yang mengalami penderitaan, baik fisik maupun tekanan-tekanan yang lain. Itu kuasa yang pertama dari doa. Kita akan belajar kuasa yang kedua dari doa-doa yang kita nyatakan di hadapan Tuhan. Perhatikan dalam ayat 15 bagian B, di situ dijelaskan, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Kuasa yang kedua, ketika kita berdoa, maka akan terjadi pengampunan dosa. Jadi dengan kata lain, doa itu mendatangkan
pengampunan dosa bagi setiap orang yang sedang mengalami ikatan-ikatan dosa. Artinya apa? Ketika kita berdoa, Bapak Ibu Saudaraku, belas kasihan Tuhan itu akan turun bagi kehidupan orang yang sedang mengalami tekanan-tekanan dosa dalam hidupnya. Kita lihat contoh bagaimana Musa, dia seorang pendoa yang luar biasa. Bangsa Israel pernah melanggar perintah Tuhan. Mereka menjadikan membuat patung lembu emas, ya. Padahal mereka mengenal Tuhan yang benar, karena mereka Musa waktu itu sedang naik ke Bukit Sinai, ya. Mereka membuat patung lembu emas dan dijadikan sebagai sesembahan mereka, ya. Dan Tuhan mau menghukum bangsa Israel. Musa sebagai seorang pemimpin bangsa Israel, dia berdoa, minta belas kasihan Tuhan, minta supaya Tuhan berikan pengampunan. Dan Tuhan sebagai Allah yang penuh belas kasihan memberikan pengampunan kepada bangsa Israel yang berbuat dosa. Tuhan kita digambarkan seperti seorang bapa. Dia sebagai seorang bapa, dia mengasihi anaknya. Sekalipun anaknya mungkin pernah berbuat salah. Seorang anak mungkin pernah melanggar perintah orang tuanya, tidak ikuti apa larangan orang tuanya, pernah melanggar. Sebab bapa tidak akan pernah membuang anak-anaknya. Dia bapa yang penuh kasih. Dengan kasihnya dia akan mengampuni ketika anaknya merendahkan diri datang kepada dia. Begitu juga Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita minta pengampunan di hadapan Tuhan, kita berdoa minta ampun di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengampunan kepada setiap orang yang berdosa. Jadi yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, doa itu punya kuasa mendatangkan belas kasihan Allah, pengampunan Allah akan turun sehingga terjadi pemulihan dalam kehidupan kita. Itu yang kedua, kuasa doa mendatangkan pengampunan yang datang dari Tuhan. Kita akan belajar yang ketiga, kuasa doa. Perhatikan dalam ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kuasa doa yang ketiga, doa mendatangkan berkat bagi bangsa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bukan saja lingkup yang kecil Bapak Ibu, ketika kita berdoa bisa mendatangkan kuasa dalam lingkup yang lebih besar, bangsa. Penulis kitab Yakobus sedang memberikan contoh tentang kuasa doa dengan kehidupan Elia. Saudaraku, Elia manusia biasa, kata penulis kitab Yakobus, sama seperti kita. Ada kelemahan, ada kekurangan, tapi dia punya sebuah komitmen, semangat untuk berdoa. Ketika dia bangsa Israel di dalam kejatuhan dalam dosa, sehingga Tuhan memberikan penghukuman pada bangsa Israel. Selama 3,5 tahun tidak terjadi hujan, Bapak Ibu. Luar biasa, bisa kita bayangkan. 3,5 tahun tidak ada hujan. Lalu Elia sebagai seorang nabi Tuhan, dia meminta belas kasihan Tuhan, minta supaya Tuhan turunkan hujan. Dan akhirnya Tuhan menjawab doa Elia, sehingga bangsa Israel yang sudah sekian lama mengalami kekeringan, tidak ada hujan, Tuhan memberkati dengan hujan, Bapak Ibu Saudaraku. Artinya apa? Ketika kita berdoa bagi bangsa, Tuhan akan berikan belas kasihan bagi bangsa itu. Mari kita sebagai orang percaya, kita punya tanggung jawab bagi bangsa kita. Mari kita jadi imam bagi bangsa kita. Kita berdiri di hadapan Tuhan, berdoa bagi bangsa kita. Kita punya tanggung jawab bagi bangsa kita. Kita berdoa bagi bangsa kita, dan doa-doa kita akan didengar Tuhan. Tuhan akan berikan pemulihan bagi bangsa kita. Jadi yang ketiga, kuasa doa memberkati
bangsa. Saudaraku. Hari ini kita sudah belajar kuasa doa, dan mari kita jadikan doa-doa kita di hadapan Tuhan sebagai sesuatu atau tindakan-tindakan yang menjadi sebuah gaya kehidupan kita. Ketika kita berdoa berarti kita sedang melibatkan Tuhan. Yang pertama, ketika kita berdoa, Dia akan memberikan kebebasan bagi yang menderita sakit, penyakit, atau mengalami tekanan. Dan yang kedua, ketika kita berdoa, Tuhan akan berikan belas kasihan, pintu pengampunan dosa dibukakan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat bagi bangsa kita ketika kita berdoa. Dan yang ketiga adalah Tuhan menjanjikan berkat bagi bangsa dalam lingkup yang lebih besar. Biarlah kita menjadi orang-orang yang setia berdoa. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Berikan roh doa dalam kehidupan kami. Kami melihat ada janji-janji yang Tuhan berikan kepada kami. Ada kuasa untuk memberikan kesembuhan bagi yang menderita dan yang sakit. Juga ada kuasa untuk berikan pengampunan. Dan doa ada kuasa untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terima kasih. Tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Salam.